Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rif Anista, di sudut edukasi tepatnya. Kali ini kita akan membahas latihan ulangan bab 2 dari buku ISPS Matematika kelas 5. Materinya tentang kecepatan dan debit untuk soal paket 1. Ya, tepatnya di halaman 51. Langsung saja ya. Yang nomor 1, 2 jam ditambah 130 menit sama dengan berapa detik ya. Jadi 2 jam ditambah 130 menit sama dengan berapa detik. Langsung ke pembahasannya untuk nomor 1. Jadi ini ya, kebetulan sudah saya coret-coret terlebih dahulu. Ini ada, jadi 2 jam tambah 130 menit sama dengan berapa detik. Dari jam diubah ke dalam detik, berarti karena 1 jam itu ada 3600 detik, maka langsung 2 kali 3600 ditambah dengan 130 kali 60. Hasilnya adalah 7200 ditambah 7800. Hasil akhirnya ini udah diubah ke detik semua. Hasil akhirnya adalah 15.000 detik. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu untuk soal nomor 1. Oke. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk soal nomor 2. Ujian matematika berlangsung selama 1 jam. Sedangkan ujian bahasa Indonesia berlangsung selama 3/4 jam. Kedua ujian tersebut berlangsung selama, itu yang ditanyakan ke dalam menit. Berarti langsung kita bahas untuk soal nomor 2. Nah, ini dia untuk pembahasan soal nomor 2. Ya. Jadi ujian matematika 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Terus yang bahasa Indonesia 3/4 jam atau 3/4 kali 60 sama dengan 45 menit. Total ujiannya matematika sama bahasa Indonesia, berarti ini udah kita ubah ke dalam bentuk menit ya. Hasilnya adalah 60 ditambah 45 sama dengan 105 menit, atau jawabannya adalah yang D. Jadi nomor 2 jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 3. 23 km ditambah 70 hektometer. Ditanyakan ke dalam desimeter. Oke, itu soal nomor 3. Ini pembahasannya. Ya. Jadi 23 km ditambah 70 hektometer sama dengan berapa desimeter? Maka kita ubah ke desimeter dulu. Dari kilometer ke desimeter berarti kalikan 10.000. 23 kali 10.000 ditambah dengan hektometer ke desimeter dikalikan dengan 1000. Hasilnya 230.000 ditambah 70.000 sama dengan 300.000 desimeter, atau jawabannya yang D. Itu untuk yang soal nomor 3. Kembali lagi ya, untuk soal nomor 4. Yang nomor 3 tadi jawabannya adalah yang D ya. Oke. Kemudian untuk soal nomor 4, 75 km per jam sama dengan berapa meter per menit. Nah, kita ubah juga satuannya itu dari kilometer per jam ditanyakan ke meter per menit. Langsung saja ke pembahasannya. Yang nomor 4 ini ya, 7,5 km per jam
sama dengan meter per menit. 7,5 dari kilometer ke meter berarti kita kalikan 1000. Kemudian dari jam ke menit itu 1 jam sama dengan 60 menit. Maka langsung kita hitung, jadinya ini 7,5 kali 1000 sama dengan 7.500 dibagi 60 ya, biar mudah kita coret nolnya. Hasilnya adalah 125 meter per menit, atau jawabannya yang D ya, 125 meter per menit. Itu untuk jawaban yang nomor 4. Oke. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5. Ini kita ke kecepatan. Kecepatan rata-rata sebuah mobil 60 km per jam. Jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 45 menit adalah yang ditanyakan jarak tempuh. Oke, kita kembali ke pembahasan. Ya, jadi diketahui kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Waktu yang dibutuhkan adalah 45 menit. Karena di sini adalah satuannya hitungan kilometer per jam, ya. Kita samakan satuannya, jadi dari menit kita ubah ke jam. Jadinya 45 menit itu sama dengan 3/4 jam atau 0,75 jam. Maka jarak tempuhnya ada berapa kilometer? Nih, jarak tempuhnya berarti kita pakai rumus segitiga untuk memudahkan. Jokowi atau Jokowi bebas ya. Jadi kalau ini atas sama bawah itu artinya dibagi, kemudian kalau yang jajar ini artinya dikali. Karena yang ditanyakan jarak, maka biasanya ini jarak kita tutup, nah berarti jajar. Jadi kita kalikan, kecepatan dikalikan dengan waktu. Ini rumusnya ya. Sama dengan 60 kalikan 0,75, hasilnya adalah 45 km. Atau jawabannya yang A. Nah, ini untuk soal nomor 5, jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, kita review lagi dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, ini bisa dilihat soalnya. Kemudian ini pembahasannya dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 di sini ada masih dengan kecepatan. Oke. Setelah 15 menit, sepeda motor yang dikendarai Pak Tony telah menempuh jarak sejauh 10.000 meter. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Tony adalah, oke, kita masih di kecepatan. Ya, nih kita bahas lagi di sini pembahasannya untuk yang nomor 6. Ya, ini untuk mudah ya. Oke, jadi yang nomor 6 ini waktunya ya, jadi waktunya 15 menit. 15 menit itu kita ubah ke jam, sama dengan 0,25 jam atau 1/4 jam. Jarak 10.000 meter kita ubah ke kilometer, sama dengan 10 km, karena yang ditanyakan adalah kilometer per jam. Maka kecepatannya berapa? Sama, pakai segitiga. Karena ditanyakan kecepatan, maka kecepatannya kita tutup. Nah, kecepatan itu berarti atas bawah dibagi. Maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, sama dengan 10 dibagi 1/4. Atau kalau bingung kayak gini, 10 pembagian itu sama dengan perkalian yang dibalik. Ininya ya, dibalik. Jadi 10 kalikan 4/1 sama dengan 40. Jadi kecepatan Pak Tony adalah 40 km per jam, atau jawabannya yang B. Oke.
Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu 2 liter per detik sama dengan berapa liter per jam? 2 liter per detik berapa liter per jam? Langsung aja kita ke nomor 7. Nah ini, jadi setiap detik itu 2 liter. Kira-kira selama 1 jam itu ada berapa liter? Nah berarti langsung kita hitung aja. 1 jam berarti 2 dikalikan, karena 1 jam itu ada 3.600 detik, maka tinggal kita kalikan 2 kali 3.600, hasilnya adalah 7.200 liter per jam. Atau jawabannya yang C. Itu untuk soal nomor 7. Lanjut yang nomor 8. 108 desimeter kubik itu sama dengan berapa mililiter per detik? Jadi 108 desimeter kubik per jam sama dengan berapa mililiter per detik? Oke, nomor 8 ya. Yang nomor 8 ini, desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Maka ini 108 liter per jam sama dengan, dari liter ke mililiter itu dikalikan 1000. 108 kalikan 1000 dibagi dari jam ke detik, itu ada 1 jam sama dengan 3.600 detik. Berarti 108 kalikan 1000 dibagi 3.600, hasilnya adalah 30 ml per detik, atau jawabannya yang A untuk yang nomor 8. Selanjutnya soal nomor 9. Soal nomor 9, sebuah pancuran mengalirkan air 8 liter dalam waktu 10 menit. Debit air yang keluar dari pancuran tersebut adalah, sekarang kita membahas materi tentang debit ya. Untuk yang debit nomor 9, ini kita lihat. Jadi yang diketahui adalah volume airnya tadi 8 liter, kemudian waktunya 10 menit, kita ubah ke jam karena pertanyaannya liter per jam, sama dengan 10 per 60 atau 1 per 6 jam. Ingat, kalau kita mau mencari debit, sebenarnya hampir sama kayak mencari kecepatan, kita buat segitiga aja ya. Jadi ini D itu debit, V itu volume, W itu waktu. Ya, ini hanya untuk mempermudah saja ya. Sebenarnya V itu betul volume, tapi waktunya itu sebenarnya pakai T kalau sebenarnya, tapi tidak apa-apa untuk mempermudah adik-adik aja. Jadi D, V, W sama ya. Kalau nyari atas bawah itu dibagi, kalau sejajar ini kita kalikan. Nah kita mau mencari debit, berarti yang kita tutup adalah debitnya, ini kita tutup. Nah berarti tinggal V sama W, atas bawah berarti dibagi volume dibagi waktu sama dengan 8 dibagi 1 per 6, atau nih ya, 8 dibagi 1 per 6 itu sama dengan 8 kalikan 6 per 1 sama dengan 48 liter per jam. Jadi jawabannya adalah yang C, 48 liter per jam untuk yang nomor 9. Oke, untuk soal terakhir yang pilihan ganda nomor 10. Debit air dari sebuah keran 1000 desimeter kubik per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam yang volumenya adalah 24 meter kubik adalah, ini yang ditanyakan adalah volume. Rumusnya masih sama ya, nomor 10. Oke, debitnya 10.000 desimeter kubik per menit itu sama dengan, ini ya, kita ubah dalam desimeter kubik per jam. 100 dibagi dengan 1 per 60 sama dengan 100 kalikan 60 sama dengan 6000 desimeter kubik per jam. Ini debitnya. Kemudian volumenya 24 meter kubik, kita ubah ke dalam desimeter kubik. Berarti turun 1 karena ada kubiknya, berarti kalikan 1000, 24.000 desimeter kubik. Rumusnya sama tadi ya, V sama dengan D, waktu berarti sama dengan
volume dibagi debit ya, ini kita tutup atas bawah ya, sama dengan 24.000 bagi 6.000, kita coret sama dengan 4 jam atau jawabannya yang C ya. Itu tadi ya. Sudah nomor 1 sampai 10 ini bisa kita review ulang soalnya. Soal nomor 6 dan soal nomor 7 sampai 10. Dan ini pembahasannya. Mulai dari nomor 6 nomor 7, nomor 8, 9, dan juga nomor 10. Oke, ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan soal-soal berikutnya, masih tetap membahas di soal ESPS untuk bab 3. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.